Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Nah teman-teman, kali ini Resep Papa mau ngenalin nih oven yang keren banget di depan kita ini. Ini seperti biasa mulai mau puasa, Lebaran pasti orang mau sibuk-sibuk bikin kue. Nah, salah satu alat yang penting adalah oven. Nah, di sini Resep Papa mau ngenalin oven yang keren banget generasi kedua dari Mito Fantasi, yaitu Mito Fantasi MO888 generasi 2 ya, Fantasi 2 tuh teman-teman. Jadi ini adalah pembaruan dari Mito Fantasi sebelumnya, padahal Mito Fantasi sebelumnya itu sudah cakep banget, keren banget. Nah, ini kok ada generasi keduanya ini teman-teman. Apa bedanya dengan yang generasi pertama? Nah, oke, ini kita akan jelaskan pembaruan dan fitur, juga Resep Papa akan jelaskan cara penggunaannya pada Mito Fantasi 2 ya. Jadi ini mantep banget. Dari pertama kita akan bahas dari segi ukuran ya. Dari ukuran ini Mito Fantasi ini memiliki kapasitas 33 liter. Jadi bisa muat kurang lebih untuk loyang kotak itu hingga ukuran 30 kali 30. Tapi kalau memanjang itu bisa sekitar 30 kali 35 itu bisa ya teman-teman. Kemudian kita akan buka dalamnya. Nah, ini dalam satu paket pembelian teman-teman. Jadi sudah dapat dua loyang. Sudah dapat langsung dua loyang, kemudian satu tray, kemudian satu alas bagian bawah di sini, dan ini bisa difungsikan untuk loyang. Jadi bisa dapat 3 loyang sekaligus ya. Mantep banget. Kemudian terdapat juga ini buat panggangan. Kalau kita pengen manggang ayam utuh itu bisa pakai ini. Kemudian pengungkitnya ini buat ngambil loyang. Nah, kalau yang satu seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang satunya lagi ini buat ngambil rotarinya. Kalau misal kita manggang ayam mateng, ngangkat seperti ini. Jadi aksesorisnya lengkap ya teman-teman. Kemudian dari fitur, nah apa sih yang membedakan dari generasi sebelumnya? Nah, yang paling menonjol dari fitur Mito Fantasi 2 yaitu ada 2 poin, yaitu bagian fermentasi dan pengaturan suhu. Jadi ini rasa oven deck ya teman-teman ya. Pertama kita di pengaturan suhu. Jadi Mito Fantasi 2 ini bisa diatur suhunya berbeda antara panel pemanas atas dan panel pemanas bawah. Jadi mirip seperti oven deck. Oven deck yang besar ya teman-teman ya. Jadi bisa berbeda suhunya. Ini bermanfaat sekali karena kita bisa menyesuaikan antara pemanas atas dan pemanas bawah, sehingga menghindari misal bagian atasnya gosong duluan sementara bagian bawahnya belum. Nah, jadi bisa di fungsi controller suhunya yang berbeda ini bermanfaat sekali. Kemudian yang kedua itu fungsi fermentasi. Jadi teman-teman buat yang bikin donat atau roti, kalau pengen cepat ngembangnya atau pas bikin dingin gitu ya, itu bisa banget dengan Mito Fantasi 2 karena ini ada fungsi fermentasi, yaitu untuk menghangatkan dari suhu ruangnya ya, tapi bukan sampai panas. Jadi adonannya itu lebih cepat ngembang. Jadi itu dua fungsi utama yang paling menonjol di Mito Fantasi 2. Lainnya itu sama seperti Mito Fantasi generasi pertama ya. Nah, selanjutnya ini Resep Papa akan kasih tahu cara penggunaan dan tombol-tombol fungsinya itu bagaimana. Kita ke tombol fungsi dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat tombol fungsi. Yang pertama itu fermentasi. Jadi itu untuk fermentasi ya. Kalau untuk proofing seperti itu. Kemudian naik yang kedua ini ada fire tulisannya tapi atas bawah. Nah, ini fungsi di mana pemanas atas bawah itu langsung bisa diaktifkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada fire rotasi. Kalau enggak
salah pengucapannya, maaf ya. Maksudnya ini pemanas atas bawah, tapi nah yang ini fungsi muter ini yang untuk panggangan itu muter, nanti kita akan praktekkan. Kemudian yang ke selanjutnya ini adalah fire convection, di mana pemanas atas bawah aktif, juga ada convection, kipas blowernya di dalam itu nyala. Jadi keren banget ya teman-teman ya, ada blowernya sehingga panasnya lebih merata. Dan fungsi terakhir AL, jadi semua fungsi ini kecuali fermentasi ya, beda ya. Jadi maksudnya kipas nyala, pemanas atas bawah nyala, kemudian rotasi-nya, pemutarnya ini berputar. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol pengatur suhu atas, bisa diatur sampai 250 derajat. Ini yang bawahnya juga tombol controller suhu bawah, bisa diatur sampai 250 derajat, dan timer. Nah, bagaimana cara penggunaannya di sini? Kita akan contohkan ya. Jadi untuk kalau teman-teman mau fungsi timer, nah di sini, nah tinggal kita atur di fungsi timer, fermentasi, fungsi fermentasi ya, kita di fungsinya diatur di fermentasi, kemudian ini posisi suhunya 0, di-nolkan, di off ya. Kemudian tinggal diputar timernya. Begitu timernya sudah diputar, maka otomatis akan nyala seperti itu. Jadi bukan on off ya. Jadi ketika timernya menyala langsung menyala. Nah, ini fungsi timer fungsi fermentation atau proofing ya teman-teman. Jadi mempercepat adonan untuk mengembang. Kemudian fungsi kedua. Nah, di sini fire, pemanas atas bawah aktif. Nah, ini sudah fungsi pengovenan, jadi atas bawah nyala. Nah, untuk mengatur suhunya ini ada di sini. Misal kalau kita pakai pemanas bawah saja, kita atur pemanas bawah saja seperti ini. Misal suhunya berapa, sesuaikan dengan penggunaan apa ya. Kemudian atasnya diatur berbeda bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu untuk fungsi dari fire atau pemanas atas bawah. Kemudian rotasi kita akan pasangkan dulu ya teman-teman. Ini kita ke fermentasi dulu, kita ke nolkan. Nah, ini kita akan pasangkan karena ini belum panas ya. Jadi ini dimasukkan dulu, baru dikaitkan di sebelah sini. Nah, jika fitur rotasi-nya diaktifkan, dia akan berputar bentar. Nah, seperti ini kita akan. Nah, jadi ini untuk memanggang seperti ayam bakar yang utuh seperti itu ya, biar muter. Nah, seperti itu. Nah, muter. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian misal kita mau nyalakan fungsi convection atau blower. Nah, otomatis ini kan mati, berhenti berputar, dan ini kipasnya ini menyala. Nah, kipasnya di sini teman-teman, tuh sebelah situ ya blowernya. Atau fungsi AL. Nah, seperti ini. Ini panas atas bawah menyala, kemudian convectionnya menyala atau blowernya, kemudian putarannya ini juga berputar. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk cara penggunaan atau fungsinya. Kemudian kalau misal kita sudah selesai pengovenannya, tapi timernya masih ada sisa, itu biarkan berjalan sendiri ya sampai ke off ya. Walaupun di buku panduan itu langsung diputar ke off aja. Misal masih sisa 10 menit, sudah selesai kita putar ke off, di off kan. Itu kalau resep apa agak ringkih gimana ya. Jadi kalau resep apa itu biasanya langsung biarkan saja. Contoh ini sudah selesai, tombol fungsi-fungsinya kita putar lagi ke awal, kemudian suhunya kalau masih diatur kita ke off kan, baru kita cabut listriknya. Misal kalau sudah selesai dipakai. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Mito Fantasi 2 ini cakep banget, seriusan untuk oven listrik rumah, sudah kapasitas besar,
fiturnya bagus banget kayak oven deck teman-teman. Nah untuk video-video pembuatan resep kita akan share di next video. Jadi tenang aja teman-teman yang pakai produk Mito, itu tutorialnya itu lengkap di channel YouTube Resep Papa. Dan yang mau order itu bisa langsung di Resep Papa ya. Kenapa? Karena yang pertama langsung resmi dari pusat, yang kedua garansi, jaminan garansi, dan diuruskan garansinya langsung oleh Resep Papa. Jadi nggak perlu khawatir jika misal ada kendala atau kerusakan, tapi ya jangan sampai seperti itu. Oke, ditunggu saja next video pembuatan aneka olahan makanan mulai dari roti, donat, kue kering, cake, dan lainnya. Jadi dari kemarin berurutan. Kemarin Resep Papa bikinnya pakai oven Mito Top ya teman-teman. Sekarang kita akan ke Mito Fantasi 2. Nah semoga bermanfaat. Yang mau order jangan lupa order di Resep Papa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.